yang siap diberkati sekali lagi, sama-sama katakan amin. 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 Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita ada di dalam serial Open Doors bagian yang ke-13. Dalam perjalanan kita sudah sampai pada Open Doors bagian yang ke-13, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari Tuhan membukakan rahasia firman-Nya kepada kita. Dalam Open Doors bagian yang ke-13 ini saya beri judul dosa yang menyebabkan kematian. Katakan bersama saya, sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya di mana Tuhan membuka pintu-pintu bagiku. di mana Tuhan membuka pintu-pintu bagiku. Pintu kesempatan, Pintu kesempatan, pintu mujizat, pintu mujizat, pintu berkat, pintu berkat, pintu kemenangan. pintu kemenangan Terjadi atasku. terjadi atasku. Terjadilah Jadilah di dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Yang percaya katakan Amin. baik. Pagi ini mari kita dengan cepat melihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan speednya agak cepat ya. Jadi Bapak Ibu tolong ikuti dan perhatikan baik-baik. Ikuti dengan menggunakan menyiapkan bolpen dan kertas atau catatan supaya mencatat ayat-ayat yang akan saya sampaikan. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakan kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapat dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, saudara-saudara, dalam Open Doors bagian yang ke-13 ini saya beri judul dosa menyebabkan kematian. Saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 kita menemukan Ananias dan Safira. Ada sebuah cerita yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini dalam serial Open Doors yang ke-13. Alkitab menjelaskan Ananias dan Safira ketika mereka menipu. Alkitab berkata ketika mereka menipu, ayat 10, ayat 4, dan mencobai Tuhan, ayat 10, maka Alkitab berkata seketika itu juga Ananias dan Safira mati, saudara-saudara. Nah, ada 2 kata yang penting di sana, kata menipu dan mencobai. Kata menipu dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata pseudomai, yang artinya berbohong atau ngomong-ngomong secara terang-terangan sesuatu yang salah. Dan itu yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Mereka ngomong sesuatu di depan orang, sesuatu yang salah, berbohong, saudara-saudara. Dan kata yang kedua adalah mencobai. Mencobai dia menggunakan kata peiraso, artinya menguji atau membuat persoalan. Dalam konteks ini, saudara-saudara, Ananias dan Safira mereka mencobai Tuhan. Nah, pertanyaan yang menarik, saudara-saudara, dan kita harus melihat bahwa kenapa
bisa mengalami kematian. Perhatikan ya saudara ya. Jadi ada dua kata, mereka menipu dan mencobai Tuhan. Akibat dari menipu dan mencobai Tuhan itu mengakibatkan kematian. Apakah memang orang menipu dan mencobai itu bisa mendatangkan kematian? Nah saudara perhatikan, ketika orang-orang Farisi mereka juga suka mencobai Yesus. Dan dalam konteks ini Ananias dan Safira mereka melakukan pencobaan. Apakah benar bahwa kalau melanggar firman itu bisa mengakibatkan kematian saudara? Saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara mau buat percobaan, sebaiknya buat percobaan di laboratorium. Jangan coba-coba menipu Tuhan saudara. Nah sekali lagi saya mengajak saudara kita akan mendalami cerita ini lebih dalam saudara. Mengapa orang yang mendustai dan mencobai Tuhan itu bisa mengakibatkan kematian? Mari kita melihat Yohanes pasal 8 ayat 44. Sebab ini saya preaching dalam serial Open Doors ini, saya preaching. Jadi ada banyak ayat yang akan saya buka sekali lagi. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 44. Di sana kita berkata orang yang mendustai itu mengikuti bapa segala dusta, bapa segala bohong. Dusta itu sama dengan bohong. Jadi kalau orang yang berbohong atau orang yang berdusta, dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 itu dia mengikuti bapa segala orang bohong, orang segala bapa berdusta. Siapa itu bapa segala dusta? Yaitu iblis saudara. Jadi saudara, itu sebabnya maka dosa itu mengakibatkan kematian. Iblis ini selalu datang untuk menguasai dan mengganggu manusia supaya manusia berbuat dosa. Dan ketika manusia berbuat dosa, dosa akibatnya adalah maut saudara. Pada waktu Ananias dan Safira, perhatikan Ananias dan Safira, pada waktu itu Alkitab berkata mereka langsung mati. Nah kalau kita melihat kematian saudara, maka kematian itu sendiri itu punya banyak arti saudara. Dalam konteks Ananias dan Safira mereka langsung mati secara jasmani. Tapi kematian itu juga itu mempunyai banyak pengertian. Di antaranya misalnya kematian itu artinya tidak memiliki buah seperti yang diharapkan. Jadi ketika hidup kita tidak terjadi seperti yang kita harapkan, buahnya tidak seperti yang saudara dan saya harapkan, saudara harus sadar bahwa mungkin saja sedang terjadi kematian dalam hidup kita. Jadi kematian itu mempunyai banyak pengertian. Jadi kalau saudara dan saya di dalam kehidupan kita, hidup kita tidak berbuah, maka mungkin maybe kita sedang mengalami kematian. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Atau misalnya kematian itu adalah mengalami kekeringan. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu menjadi tandus, menjadi kering. Atau selalu ada kerugian saudara. Nggak pernah ada keuntungan, rugi melulu. Maka itu juga adalah mungkin kita sedang ada di dalam kondisi kematian. Atau kemudian kita mengalami penurunan. Segala sesuatu mengalami penurunan secara drastis. Keluarga menurun secara drastis. Bisnis, pelayanan, tiba-tiba pelayanan menurun, bisnis menurun. Mungkin saudara-saudara kita sedang mengalami kematian. Nah saya berdoa kebenaran pada pagi hari ini akan menolong kita. Saya membuka rahasia ini supaya tidak ada satupun di antara saudara dan saya yang akan mengalami kematian. Yang percaya katakan amin. Amin. Justru yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehidupan demi kehidupan demi kehidupan. Ya. Masa kematian sudah berlalu, Ya. masa kehidupan sudah datang di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kematian itu penurunan, segala sesuatu menurun. Maybe, mungkin saja kita sedang mengalami kematian. Atau pengertian kematian itu bisa berarti hidup dalam kutuk atau kematian secara fisik. Nah saudara-saudara, mari kita melihat kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 saudara. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 memberikan kita gambaran suasana Taman Eden saudara. Nah Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 3, pasal 1, pasal 2, pasal 3 kita menemukan Taman Eden adalah sebuah gambaran tempat di mana semua janji Tuhan dapat dinikmati. Tidak ada janji yang tidak dinikmati oleh di Taman Eden saudara. Tetapi ketika Taman Eden itu suasananya berubah ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Di Taman Eden tidak ada sakit penyakit. Taman Eden tidak ada corona, tidak ada virus COVID-19 yang membuat orang menjadi takut. Taman Eden tidak ada kekurangan, tidak ada pertengkaran, dan tidak ada berbagai persoalan yang lain saudara. Jadi saya berdoa, saya akan membuka
Taman Eden. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan bersama saya, suasana Taman Eden Suasana Taman Eden harus menjadi kenyataan harus menjadi di kenyataan dalam kehidupan saya. di dalam kehidupan Saya saya. harus meraih Saya harus meraih janji-janji Tuhan janji-janji yang Tuhan hebat, yang hebat, yang dahsyat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang luar biasa di dalam hidupku. di dalam hidupku. Yang percaya katakan Amin. Jadi Taman Eden adalah prototipe sorga. Saya ulang-ulang dalam khotbah-khotbah saya, baik ketika kita dalam ibadah masih offline. Saudara-saudara, Taman Eden adalah prototipe sorga, di mana kita bisa menikmati pemeliharaan secara ilahi, penyediaan secara ilahi, dan perlindungan secara ilahi. Nah saudara-saudara, tetapi karena Adam dan Hawa, Alkitab berkata mereka mencobai Tuhan. Saya dalam imajinasi rohani saya, saudara-saudara, saya membayangkan ketika Hawa hendak memakan buah, lalu kemudian dalam pikirannya dia sedang menimbang-nimbang, apakah perkataan Tuhan itu benar, perkataan Allah itu benar, atau perkataan setan yang benar. Jadi dia mencobai Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 17, Tuhan berfirman kepada Adam, janganlah kamu makan buah dari 2 pohon yang ada di tengah-tengah, sebab kalau kamu makan, kamu akan mati. Perhatikan saudara-saudara, ini larangan Tuhan. Kamu tidak boleh makan buah dari 2 pohon ini. 2 pohon ini apa saudara-saudara? Pohon yang pertama adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang kedua adalah pohon kehidupan. Kamu tidak boleh makan. Yang lain boleh kamu makan, tapi 2 pohon di tengah-tengah taman ini kamu tidak boleh makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Jadi perintah itu tegas, firman itu begitu tegas. Tetapi saudara, kenapa Adam dan Hawa mereka melanggar? Sebab mereka meremehkan firman, dan mereka berusaha, mereka ingin mencobai Tuhan. Akibatnya mereka harus keluar dari Taman Eden dan mengalami kematian. Nah saudara, perhatikan, kadang-kala kita tidak percaya, kita meremehkan firman. Pada waktu saudara dan saya kita tidak melakukan firman, perintah Tuhan tegas, firman Tuhan tegas, tapi kalau kita tidak melakukan, jangan-jangan kita sedang meremehkan firman dan kita mencobai Tuhan. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan karena dia pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Kata Bang Nabi. Tuhan berfirman, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Tetapi Adam dan Hawa mencobai Tuhan. Saya berdoa setiap saudara dan saya ketika kita mendengar firman ini, kita belajar mempercayai firman. Jangan pernah meragukan firman. Jangan pernah mencobai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, kematian seperti apa yang dialami oleh Adam dan Hawa? Apakah mereka langsung mati seperti pada waktu Ananias dan Safira mencobai Tuhan? Tidak. Mereka memang, Adam dan Hawa mereka mati. Beda dengan Ananias dan Safira. Ananias dan Safira langsung mati seketika secara fisikal. Tapi Adam dan Hawa tidak, saudara. Adam dan Hawa, kematian yang mereka alami, yang pertama adalah mereka mengalami keterpisahan dengan Allah. Ini kematian yang dialami oleh Adam dan Hawa. Nah, kondisi yang sama mungkin terjadi dalam hidup kita ketika kita mencobai Tuhan. Ketika kita mendustai dan mencobai, 2 kata penting, mencobai, mendustai dan mencobai. Mungkin ketika kita melakukan, kita tidak langsung sama dengan Ananias dan Safira, tapi mungkin kita sama dengan Adam dan Hawa. Nah, kematian yang dialami oleh Adam dan Hawa yang pertama adalah terpisah dengan Allah. Terjadi keterpisahan dengan Allah. Nah, saudara-saudara, kadangkala kita bisa terpisah dari hadirat Tuhan. Pada waktu kita berdoa, kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Kita merasa kering dalam hadirat Tuhan. Jangan-jangan kita sedang terpisah dengan Allah. Ini kematian. Ini tanda kematian. Kalau sekian lama kita berdoa dan kita merasa kering, kita tidak pernah menikmati sentuhan Roh Kudus, kita tidak pernah menikmati kuatnya hadirat Tuhan, jangan-jangan kita sedang mengalami kematian secara rohani. Jangan-jangan terputus hubungan kita dengan Bapa. Kita berdoa, tapi doa kita adalah formalitas. Kita tidak menikmati hadirat Tuhan, sentuhan Roh Kudus yang begitu kuat. Adam dan Hawa tidak mati secara fisik, tapi mereka mati terpisah dengan Allah. Dan bagi saya, saudara, ini sebuah penderitaan. Itu sebabnya
Raja Daud berkata, jangan ambil rohmu daripada aku. Ini sebuah penderitaan kalau kita berdoa dan kita tidak menikmati hadirat Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, Adam dan Hawa, mereka mati tidak mati secara fisik, tapi mereka, Alkitab berkata, bekerja dengan susah payah. Jadi yang pertama terpisah dengan Allah, yang kedua bekerja dengan susah payah. Saudara akan lihat dalam kitab Kejadian pasal 2 itu, saudara ya. Saya berdoa apa saja yang saudara dan saya kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi sukses, berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Nah, Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa mereka, ketika mereka keluar dari Taman Eden, maka kemudian yang terjadi adalah mereka akan kerja dengan susah payah. Yang tadinya kondisi ini mereka tidak alami di Taman Eden. Mereka tidak perlu kerja susah payah. Mau makan apel langsung makan. Mau makan durian nggak perlu ke toko buah, langsung ambil durian dan makan. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, akibat mereka mencobai Tuhan, maka mereka terhempas keluar. Ini adalah kematian, saudara. Terputus dengan Allah, dan kemudian mereka bekerja dengan susah payah. I pray Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus pada pagi ini. Ketika engkau mendengar firman, Tuhan akan membawa kita dari kondisi bekerja dengan susah payah kepada kondisi di mana kita diberkati, kondisi di mana apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi sukses, berhasil dan beruntung. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kematian yang kedua, sakit penyakit menyerang. Kondisi ini tidak terjadi di Taman Eden. Adam dan Hawa tidak perlu takut dengan sakit, tidak perlu takut dengan virus corona, enggak perlu. Tapi kondisi ketakutan tentang penyakit ini terjadi setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Saya berdoa di dalam nama Yesus, saudara dan saya ketika kita mendengar firman ini, kita punya kerinduan, biarlah kondisi Taman Eden. Taman Eden adalah prototipe sorga. Kondisi suasana Taman Eden itu biarlah kembali atas kehidupan kita. Sekalipun kita ada di bumi, kaki kita menapaki di bumi, tapi kita ada dalam suasana Taman Eden. Sekalipun kondisi di mana semua dunia sedang mengalami krisis, sedang mengalami ketakutan akibat COVID-19, tapi saudara dan saya, kita mengalami suasana Taman Eden. Amen. Di tengah-tengah dunia ini ada suasana Taman Eden di rumah kita masing-masing. Amin. Ya. Terima kasih buat amin. 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 Sebab di Taman Eden Adam dan Hawa nggak pernah sakit. Biar nggak pakai baju nggak masuk angin. Tapi zaman sekarang kalau saudara nggak pakai baju masuk angin, coy. Yang keempat, kematian yang dialami oleh Adam dan Hawa. Alkitab berkata semak dan duri. Semak dan duri itu yang mereka hadapi. Ini apa artinya? Artinya keadaan yang tidak enak. Usaha tidak berkembang. Sulit, nggak enak, yang dihadapi susah. Seperti lokomotif zaman dulu. Susah. Kalau dia rem, duit. Susah. Duit. Kalau rem bunyinya begitu. Lokomotif, tahu lokomotifnya kereta api ya. Orang Indonesia Timur yang nggak ngerti kereta api ya. Dulu waktu pertama kali saya ke Jawa, saya pikir itu besi bajawan. Susah. Duit. Susah. Duit. Kata seorang hamba Tuhan. Tapi saya berdoa saudara, yang bunyi lokomotif hidup kita, lokomotif anak-anak raja, bunyi lokomotifnya berbeda. Sukses. Haleluya. Amin. Sukses. Haleluya. Sukses. Haleluya. Amin. Yang amin paling besar yang kau pasti. Amin. Jadi kita akan kembali, Tuhan akan membawa saudara dan saya kalau kita paham kebenaran ini. Kita akan memutuskan mata rantai kematian dan kita akan terima kehidupan dari sorga. Suasana Taman Eden itu akan kembali dalam hidup kita. Kita tidak akan mengalami semak dan duri, saudara. Pekerjaanmu akan berkembang, pelayanmu akan berkembang. Apa yang kau kerjakan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan Amin.
Dan pada akhirnya yang kelima yang terjadi buat Adam dan Hawa akibat mereka mencobai Tuhan adalah akhirnya mereka mengalami kematian fisik. Semua ini tidak pernah terjadi di Taman Eden. Semua ini terjadi di luar Taman Eden. Dan saudara-saudara, memang pada akhirnya kita semua akan mati. Tapi saya berdoa, secara fisik semua kita akan mati. Tapi saya berdoa, itu dalam waktu Tuhan. Tapi selama belum ada waktu Tuhan dalam hidup kita, kita akan menikmati pemeliharaan, perlindungan ilahi, dan penjagaan Tuhan secara ilahi dalam hidup kita. Yang percaya katakan Amin. Amin. Ada seorang hamba Tuhan yang membuat sebuah statement yang menarik, saudara. Max Lucado dia berkata begini: keadaan yang kita minta agar Tuhan ubah, perhatikan ya saudara, keadaan yang kita minta agar Tuhan ubah seringkali adalah keadaan yang Tuhan gunakan untuk mengubah hidup kita. Ya. Saya ulangi saudara ya. Statement Max Lucado ini menarik saudara. Keadaan yang kita minta agar Tuhan ubah, atau kata minta itu saya ganti dengan doa lah, kira-kira begitu. Keadaan yang kita doakan agar Tuhan ubah, seringkali keadaan itu Tuhan gunakan untuk mengubah hidup kita. Jadi kalau ada persoalan, kalau ada masalah, kalau ada krisis, kalau ada kesulitan yang terjadi, yang kita minta Tuhan ambil krisis ini, Tuhan ambil krisis corona ini. Mungkin memang krisis ini Tuhan izinkan untuk mengubah hidup kita, agar supaya kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Amen. Dan supaya kita bisa menikmati lagi suasana Taman Eden yang hilang, bisa kembali lagi dalam hidup kita. Amen. Yang percaya katakan Amin. Amin. Mari kita melihat lebih dalam. Maliaki pasal 3 ayat 7 sampai 8. Maliaki pasal 3 ayat 7 sampai 8 ini bagian yang terakhir. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Garis bawah saudara. Ya. Kalau saudara dan saya kita udah kembali dan mengalami kematian, seperti Ananias dan Safira, seperti Adam dan Hawa, Tuhan berkata dalam Maliaki pasal 3 ayat 7, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Maka engkau akan melihat semua yang menjadi rancangan Tuhan untuk kita, itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Perhatikan saudara, ini kata menipu muncul lagi saudara. Ananias dan Safira menipu dan mencobai. Adam dan Hawa, mereka mencobai. Di Maliaki, saudara perhatikan, kata menipu muncul lagi. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Maliaki pasal 3 ini saudara, Tuhan berfirman kepada orang Israel, kamu menipu aku, makanya kamu kena kutuk. Ingat saudara-saudara, Ananias dan Safira mati karena menipu Allah. Adam dan Hawa mati karena mereka mencobai Allah. Sekarang kita Maliaki juga menulis manusia menipu Allah. Dalam bahasa Ibrani, kata menipu sebenarnya itu artinya merampok. Lebih tegas. Dengan cara bagaimana kami menipu? Dengan cara tidak membawa persembahan persepuluhan dan persembahan khusus dalam kitab Maliaki pasal 3. Saudara, saya berdoa kita makin dituntun Tuhan untuk melihat bagaimana karena kerinduan kita pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Tetapi rahasia-rahasia firman ini harus dibukakan kepada kita supaya tidak ada lagi kematian yang kita alami, tapi kehidupanlah yang datang dalam hidup kita. Amen. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekarang mari kita lihat dengan cepat apa tujuan Tuhan memberikan firman, agar firman-Nya membawa firman-Nya supaya kita bisa mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Apa tujuannya Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita? Supaya kita membawa persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 10. Pertama, supaya ada persediaan makanan. Nah, ada dua macam makanan saudara-saudara. Yang pertama,
makanan jasmani agar gereja bisa memberi makanan bagi para kaum Lewi dan membangun kerajaan Allah di muka bumi. Yang kedua, tujuan dari memberi persepuluhan, tersedia makanan itu yang pertama makanan rohani, yang kedua adalah makanan jasmani. Yang kedua, makanan rohani agar setiap jemaat menerima kebenaran firman yang membuat jemaat mengalami terobosan di dalam hidupnya. Jadi saudara, pada waktu saudara dan saya kita membawa persembahan persepuluhan, seluruh persembahan persepuluhan. Sebab pada waktu kita tidak membawa persembahan persepuluhan, Alkitab berkata kita menipu Allah. Dan saudara perhatikan, menipu resikonya adalah kematian. Pada waktu saudara dan saya kita membawa persembahan persepuluhan, maka Alkitab menjelaskan kepada kita, kita akan menerima, mengalami terobosan secara ilahi. Akan terjadi terobosan secara rohani, kita mengalami terobosan, bahkan secara finansial kita mengalami terobosan. Yang kedua, pada waktu kita membawa persembahan persepuluhan, maka pintu sorga akan terbuka. Ayat 10, mari kita lihat ayat 10 ya, supaya saudara bisa paham. Ayat 10. Kita Malyaki pasal 3 ayat 10. Mari kita lihat dengan cepat saudara-saudara ya. Kita Malyaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata heaven, saudara-saudara, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara dan saya kita membawa persembahan persepuluhan, kita berkata Tuhan akan membuka tingkap langit, membuka pintu sorga, dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi ini penting saudara-saudara, kalau kita mau mengalami Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat, maka kita harus membawa persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Ya. Tujuan yang ketiga, pertama tersedia makanan baik jasmani maupun rohani. Ya, saudara-saudara, yang kedua adalah pintu surga terbuka. Dan yang ketiga, tujuan dari kita membawa persepuluhan, Tuhan berfirman agar saudara dan saya membawa persepuluhan supaya kita tidak menipu Allah. Yang ketiga adalah menjadi pagar. Persepuluhan itu menjadi pagar bagi aset kita yang Tuhan percayakan kepada kita, itu dapat perlindungan dan dijagai oleh Tuhan. Ayat yang ke-11. Ayat 11, perhatikan ya, ayat 11. Malyaki pasal 3 ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Tuhan akan menghardik belalang pelahap. Tidak ada bahaya, ada penjagaan ilahi bagi aset kita. Amin. Semua yang menjadi harta milik yang Tuhan percayakan kepada kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. 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 Sekarang, apa tujuan Tuhan mengajar kita memberikan benih? Tadi persepuluhan. Sebab cara kita menipu, Malyaki, cara kita menipu Allah adalah dengan tidak membawa persepuluhan dan tidak membawa benih. Persembahan khusus itu namanya benih, saudara. Nah, kenapa kita membawa benih? Kalau kita membawa benih, akan terjadi multiplikasi di setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara tahu multiplikasi? Multiplikasi artinya pelipat gandaan. Nah, begini caranya. Saya akan cepat, saya akan tutup, dan kita akan berdoa. Cara supaya kita mengalami financial breakthrough sepanjang hidup kita. Yang pertama, jadi berkat yang kita terima, kita harus bagi dengan cara pengelolaan keuangan kerajaan Allah dengan 4 cara. Jadi waktu saudara menerima berkat dari Tuhan, jadi berkat dari mana saja, ingatlah ini berkat dari Tuhan. Tuhan yang mempercayakan berkat itu kepada kita. Itu talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Nah, pada waktu kita terima, maka 4, kita harus membaginya dengan 4 bagian. Yang pertama adalah 10% itu adalah persepuluhan. Itu milik Tuhan. Nggak boleh ditawar-tawar. Sebab kalau saudara dan saya seluruhnya, ingat ya, seluruh persembahan persepuluhan, semuanya 10%. Jadi kalau saudara tidak membawa, maka kita menipu Allah. Dan saudara tahu akibat dari menipu adalah kematian. Persepuluhan 10%. Yang kedua, persembahan atau benih atau offering itu 10%. Ya,
Persembahan itu 10%. Dari berkat yang kita terima, 10% itu offering atau persembahan atau benih. Yang ketiga adalah maksimal 70% itu operasional hidup kita. Ya, jadi kalau misalnya saudara punya gaji 1 juta, maka 700.000 adalah operasional hidup kita. Itu maksimal. Saudara harus gunakan 700.000 untuk operasional hidup kita. 300.000 nggak boleh diganggu gugat, sebab 300.000, 100.000 untuk persembahan persepuluhan, 100.000 untuk benih atau offering, dan 10.000, 100.000 yang lainnya adalah untuk tabungan, minimal tabungan 100.000. Jadi harus saving, saudara. Ya, ini saya mengajarkan ini 4 cara kita mengelola keuangan kerajaan Allah. Ketika tabungan itu sudah 10% itu sudah 3 kali lipat, maka saudara dan saya harus mulai belajar untuk mencari investasi. Mulai cari invest. Kenapa harus investasi? Supaya kita bisa membuka keran baru bagi income keluarga kita, bagi pemasukan keluarga kita, saudara-saudara. Nah, saya berdoa, kenapa saya membuka rahasia kebenaran ini? Supaya saya berdoa ke depan tidak ada satupun di antara kita yang tidak melihat pintu surga terbuka dalam hidup kita. Amin. Pintu surga akan terbuka dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Maka kalau kita melakukan ini, Alkitab menjamin ada garansi bahwa sekali lagi akan ada pintu surga terbuka, ya, dan berkat Tuhan dicurahkan, amin, di dalam hidup kita. Saya berdoa Tuhan akan memberkati kita hari-hari ke depan. ya, Tidak akan ada kematian, tapi yang ada adalah kehidupan, ya, di dalam hidup.